Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Hari ini kita berkumpul dengan izin dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dengan izin dan keberkahan Allah kita akan tafaqquh fiddin, duduk sejenak mempelajari agama kita, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi bekal untuk membuat diri kita paham tentang konsep daripada kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Salat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Materi kita yang kita angkat di kesempatan yang sangat berbahagia ini tentunya berkaitan dengan menjadi hamba Allah yang terbaik ketika dekat dengan Al-Quran. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah, bunda, tuan puan, abang kakak, jamaah TV Dakwah Al-Serui yang berbahagia. Di antara semua jalan yang kita gunakan untuk mengantarkan kita kepada pintu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik, pencipta kita, itu memberikan satu jalan itu kedudukannya paling mulia. Jalan tersebut akan mengangkat derajat seseorang hamba ketika ia melintasi jalan itu, melapangkan hatinya, dan kemudian menjadikan cahaya bagi diri dan di sekitarnya. Jalan itu adalah mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Ya, betapa indahnya jika hidup kita ini terus senantiasa bersentuhan dengan Al-Quran, karena ia bukan sekedar bacaan, akan tetapi ia adalah merupakan petunjuk, penenang, dan kemudian penolong di hari akhir. Bahkan Allah sendiri telah memberikan gambaran kepada diri kita dengan ketegasan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu adalah merupakan kitab yang tidak ada keraguannya sama sekali. Dan ia adalah merupakan kitab yang dipakai untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus kepada seluruh manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang dia belajar Al-Qur'an kemudian dia mengajarkannya. Kita lihat hadis di atas. Ini menegaskan bahwa manusia terbaik versi Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, manusia terbaik versi Allah dan Rasulnya, bukan mereka yang memiliki kekayaan begitu banyak, bukan mereka yang mungkin terkenal, ataupun bukan mereka yang paling kuat, tetapi mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai pusat kehidupannya. Setiap hari membacanya, setiap hari berusaha memahaminya, bahkan mungkin setiap hari berusaha menghafalnya walaupun satu-satu ayat. Yang selanjutnya mencoba mengamalkan apa yang ada di dalamnya hingga mengajarkannya kepada orang lain. Maka jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita harus paham bahwa dekat dengan Al-Quran adalah merupakan tanda kebaikan bagi diri kita. Disampaikan penjabarannya bahwa sebaik-baik kalian adalah yang derajatnya tinggi. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar kehormatan yang sangat luar biasa. Tidak ada gelar manusia yang lebih mulia dibandingkan gelar dari Nabi. Khairukum.
sebaik-baik kalian. Ini menunjukkan bahwa Allah mencintai mereka, malaikat mendoakan mereka, manusia merasakan keberkahan terhadap hadirnya mereka. Kemudian jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, belajar Al-Quran itu adalah merupakan kewajiban setiap muslim. Sekali lagi, belajar Al-Quran itu adalah kewajiban setiap muslim. Mencakup apa kita belajar Al-Quran itu? Belajar membacanya dengan benar dalam konteks tajwid. Memahami makna dan tafsir yang ada di dalam Al-Quran. Mencoba menghafalnya meski sedikit demi sedikit kita menghafalnya. Lalu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan apa yang sudah kita baca, kita coba memaknai artinya, dan kemudian melihat tafsir dari Al-Quran itu sendiri. Maka setiap orang yang memulai perjalanan dirinya termasuk dalam hadis di atas memberikan penjelasan kepada kita berkaitan dengan disandarkan kepada Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Lalu setelah kita memahami konsep daripada belajar Al-Quran itu, tugas kita adalah mengajarkan. Ya, mengajarkan. Misalkan orang tua, kalau sekiranya dia hendak mau mengajari anaknya, maka terlebih dahulu dia mempelajari Al-Quran dulu. Ya, jadi dia paham dulu terlebih dahulu, kemudian diajarkan kepada anak dan istrinya. Atau sebaliknya, orang tua kita tidak mampu membaca Al-Quran, kita anak yang sudah mampu dan pintar serta paham baca Al-Quran, kita ajarkan kepada ayah ibu kita. Lalu, bagaimana cara kita supaya bisa memperbaiki bacaan kita? Ya, kita punya teman, kita punya circle sendiri. Maka cari teman kita yang pandai dalam membaca Al-Quran, kemudian tidak perlu malu-malu meminta kepadanya untuk belajar Al-Quran. Dan ini juga bisa kita ikuti di masjid karena banyak guru-guru ngaji yang mengajarkan anak-anak di masjid. Ya, kemudian cari orang-orang yang mempunyai ilmu sesuai dengan bidang Quran tersebut, yang kemudian kita bisa juga belajar baca Al-Quran dengan baik bersama mereka. Jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dekat dengan Al-Quran itu adalah merupakan sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Karena Al-Quran adalah cahaya bagi kehidupan kita. Allah tegaskan pada Quran surat Al-Isra ayat 82. Dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai rahmat dan obat bagi setiap orang yang membacanya. Maka jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, orang yang hidup dengan Al-Quran, tentu hatinya akan lebih tenang. Tentu pikirannya akan lebih jernih. Tentu hidupnya akan lebih terarah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melindungi dirinya dari keburukan orang yang mereka itu mau sengaja memberikan keburukan kepada yang bersangkutan. Pada prinsipnya ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka hidup kita akan menjadi mulia. Disampaikan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, itu menjelaskan kepada kita, sesungguhnya tidak ada jalan, kata beliau, yang menuju kebahagiaan yang sempurna selain melalui Al-Quran. Imam Al-Ghazali juga menyampaikan kepada kita bahwa mengajar Al-Quran itu adalah sedekah terbesar ketika kita paham terhadap Al-Quran dan kemudian kita mau menyebarluaskan kepada orang lain. Lalu kemudian jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan kepada kita bahwa hadis ini mencakup siapa saja yang belajar satu huruf dan kemudian mengajarkan satu huruf itu kepada orang lain. Sehingga jemaah yang berbahagia, keutamaan mereka yang belajar Al-Quran itu sangat banyak. Di antaranya Allah akan berikan kepada mereka golongan orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka akan dipenuhi dengan cahaya petunjuk, dijaga dari kesesatan dan keburukan orang lain. Setiap huruf yang mereka baca bernilai 10 kebaikan, menjadi sebab orang lain dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan naungan pada hari kiamat dengan Al-Quran tersebut, karena ia menjadi syafaat bagi diri kita. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafiyan li ashabihi.
akrab-akrabkanlah diri kita dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada diri kita. Yang ketujuh, pahala terus mengalir meski telah meninggal dunia. Hadirin yang berbahagia, maka kita tiba pada kesimpulan pembahasan materi di atas. Jika kita ingin menjadi hamba terbaik, maka lihatlah bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran. Semakin dekat kita dengan Al-Quran, maka semakin baik dan semakin hebat kita di hadapan manusia, bahkan nanti di hadapan Allah ketika kita kembali menghadap Allah dengan Al-Quran itu akan memberikan keselamatan kepada diri kita. Kita berdoa, semoga Allah menjadikan kita dan anak-anak keturunan kita sebagai ahlul Quran, yang kemudian keluarga besar kita yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita semua berusaha mendekatkan diri kita untuk dekat dengan Al-Qur'an. Hadirin yang berbahagia, kita fokus pada penyampaian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan kemudian dia sudah mengamalkannya, lalu dia mengajarkan kepada orang lain yang belum paham terhadap bacaan Al-Quran tersebut. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.